Halo, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Saya Indah Adina, senang sekali bertemu bersama dengan Anda di acara Bicara Jogja. Persembahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik pemirsa, dalam rangka menguatkan kedudukan dan peran Tuanggono, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY menyelenggarakan satu podcast. Podcast ini spesial untuk Anda. Kita ambil tema Tuanggono Eksis Pemberdayaan Masyarakat Dinamis, dan acara ini bisa Anda ikuti melalui YouTube channelnya Harian Jogja dan Star Jogja FM. Saya Indah Adina bersama dengan Anda, bersama dengan dua kanjeng istimewa di daerah istimewa Yogyakarta. Kanjeng apa kabar? Baik. Sehat semua ya, sehat, Kanjeng Yudo dan ya. juga Kanjeng Noto. Yeah. Matur nuwun sudah rawuh di sini. Ya, baiklah, boleh menyapa teman-teman yang ada di podcast kita. Selamat pagi, siang, sore, malam, boleh? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, Kanjeng Pangeran Haryo Yudo Negoro. Sangat populer, matur sembah nuwun, sudah rawuh di sini. Ini bapaknya lurah se-DIY gitu ya. Oke, baiklah. Fansnya berapa puluh juta? Followernya banyak. Followernya banyak ya. Oke. Kemudian kanjeng berikutnya adalah Ketua DPD LPM Daerah Istimewa Yogyakarta atau sekarang ini Pinituo Purukunan Tuanggono gitu ya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini di DIY. Kanjeng Pangeran Haryo atau Kapten Noto Negoro. Kanjeng Noto selalu viral. Ya, bikin viral lagi ya habis ini. Tapi kerjain Mbak Indah gitu ya. Oke, baiklah. Kita tahu ada Tuanggono. Tuanggono mereka yang sudah familiar, monggo silakan menggenapi informasi yang Anda butuhkan. Yang belum terlalu kenal, mungkin dulu Anda sangat kenal yang namanya LPMK dan sebagainya. Nah, ini ada satu Pergub 12 tahun 2025 yang masih hangat karena baru kemarin tanggal 21 ya. 21 Maret 2025. Iya, nanti beliau berdua akan menjelaskan kemudian kenapa kemudian ada Pergub itu, maksudnya apa, karena ini sekali lagi hadiah untuk masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta, hadiah jelang lebaran gitu. Oke. Kanjeng berdua saya tahu dalam berdua sangat sibuk gitu ya, tapi nggak apa-apa ya, demi masyarakat tahu mengenai Tuanggono yang eksis, tetap berada di tempat ini. Kita mulai dulu dengan kepala dinasnya gitu. Yang jarang dipanggil dengan Bapak Kepala Dinas gitu. Monggo Kanjeng Yudo silakan. Ya, terkait Tuanggono ini kalau kita lihat urutan dari Permendagri ya. 2018 nomor 18 yang dimana isinya terkait tentang LKK atau kalau di pusat namanya LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nah, dari situlah Permendagri kita urut ke Pergub Tuanggono. Nah, Tuanggono itu job desk-nya adalah evaluasi, pengawasan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke kelurahan. Oke, jadi dia mengkolek aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke kelurahan. Ya. Jadi mengkolek, mengerucutkan gitu ya? Mengusulkan, mengawasi, mengevaluasi yang dimana Tuanggono itu nanti jadi mitra. Karena kalau kita bicara dengan Permendagri 18 tadi, ada 6 mitra di kelurahan. Di situ ada RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, PKK, LPMK yang di Yogyakarta, Tuanggono. Oke, baik. Munculnya Pergub itu sendiri bermaksud untuk? Ya, salah satunya ya untuk mitra dari kelurahan. Nah, job desk-nya apa yang tadi saya sampaikan. Nah, bedanya pertanyaannya kenapa yang lain LPMK yang di kita Tuanggono? Karena pertama kita ada undang-undang keistimewaan, salah satunya ada kelembagaan. Terus kedua, kita mempunyai dana keistimewaan. Karena walaupun gimana juga kelurahan itu kan punya dana keistimewaan. Nah, usulan, pengawasan, mengevaluasi, nah ini salah satunya tugas dari Tuanggono. Oh iya, jadi ini melegakan semuanya ya ketika ada Pergub ini, sudah ada payung hukumnya. Dan jelas. Oh, dan jelas, oke. Karena kita istimewa, jadi kita punya dana keistimewaan. Dana keistimewaan. Itu kan tempat lain nggak punya gitu. Oh, makanya harus diatur secara tersendiri. Makanya Tuanggono beda sendiri namanya dibanding daerah lain. Daerah lain masih LPMD. Itu istimewanya Jogja karena ya? Punya DAIS. Oke, ini Pak Ketua DPD-nya dari sini loh. Namanya sekarang kan beda gitu ya. Oke, namanya menapa Kanjeng tadi? Pinituo Pirukunan Tuanggono, itu jabatan saya. Kalau dulu kan enak ya, ketua DPD gitu. Sekarang sebutannya Pinituo, berarti saya sudah tuo.
Sudah bini karena kan tua, ada tuang kata gono lagi. pini. Kalau sepuh itu sudah sepuh. Kalau pini sepuh tuh yang dianggap sepuh Oh, gitu gitu, loh. Ya. Gitu Kanjeng. Baiklah, J, dengan adanya komentar dulu, sudah ada pergubnya apa yang menjadi bahasan sebetulnya teman-teman? gini, jadi memang kami itu sudah punya aspirasi cukup lama gitu, karena memang kita ada beberapa masalah lah, terutama karena masalah ketidakseragaman regulasi yang historinya cukup panjang gitu ya. Kemudian kita ini mencoba mengatasi masalah itu dengan kerangka keistimewaan. Oleh karena itu kita berdiskusi dengan Pemda dan kemudian Ngarsa Dalem sendiri yang kemudian memutuskan ya sudah didefinisikan saja di kita maunya seperti apa gitu, karena kalau kita merujuk kepada peraturan-peraturan nasional itu ada beberapa yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut gitu kan. Nah, kemudian didefinisikan, kemudian kita usulkan. Nah ini kemudian karena dibantu oleh dinas yang baru ini, belum dibahas loh tadi dinas yang baru ini. Oke, baiklah. Nanti biar dibocorin ya. Jadi saya tuh kemarin tuh bilangnya gini sama Pak Kepala Dinas, mohon izin Pak Kepala Dinas gitu kan. Bisa nggak kami dibantu supaya pergubnya itu sudah disetujui bulan Juni gitu. Terus Kepala Dinasnya kan saking gercepnya kan Januari akhir bulan Mas saya selesaikan ya, gitu. Jadi Maret sudah selesai. Sudah selesai. Oh, oke. Terus waktu itu juga bilang pakai Pak Kepala Dinas gitu? Iyalah. Profesional. Oke, jadi lebih cepat dari yang diharapkan gitu. Baiklah, Ya. Mas Manuun ya kan, mewakili masyarakat loh bilang begini. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol juga mengenai tuang gono itu sejauh ini seperti apa sih sebetulnya krusialnya di masyarakat gitu. Tapi benar, tadi kita mesti bahas dulu ya, karena juga masih hangat nih Pak Kepala Dinas baru. Per 3 Januari. Per 3 Januari ya? Oke, 3 Januari tapi 21 Maret sudah menghasilkan ada pergubnya? Iya. Oh, keren. Satset ya. CC-nya berapa? Ngobrol dulu soal dinasnya ya? Oke, dinas baru 3 Januari yang lalu. Dulu kita kenal Kanjeng Yuda ada di Biro Tapem. Gitu. Silakan. Ya, jadi kalau dinas ini adalah leburnya dari Biro Pemberdayaan Masyarakat, Biro Bermas, yang dimana Biro Bermas itu naik pangkat menjadi eselon 2A. Nah, ditambah lagi ada 2 bagian dari Biro Tata Pemerintahan bergabung di Kamar. Pertama adalah bagian pemerintahan kelurahan yang ada di Biro Tapem dan juga Dukcapil, itu pindah ke dinas yang ini. Nah, jadi tugas kami adalah salah satunya kemarin kelurahan itu kan ditampung dengan 2 biro. Sekarang alhamdulillah jadi 1, sekarang menjadi dinas. Jadi pemberdayaan masyarakat pun itu di Bermas, terus terkait kelurahannya itu ada di Biro Tapem. Kalau sekarang Bermas maupun kelurahan itu ada di dinas kami sekarang. Oh, pon biok kan ya? Iya, dan udah nggak bicara regulasi kebijakan lagi, kita udah bicara eksekusi. Oke, jadi tidak dalam tahap wacana, tapi juga langsung ya? Iya. Oke, tapi terbukti kok gercep ya? Oh iya, jadi nggak apa-apa deh. Kenapa nggak dulu-dulu? Kalau udah jadi dinas. Sudah jadi kepala dinas. Udah jadi kepala dinas, udah bisa eksekusi. Kalau kemarin cuma regulasi toh. Oke, baik. Sekarang Kanjeng Yuda pangantikan ya mengenai tuang gono ini krusial nggak sebetulnya? Tuang gono iya, karena sangat karena balik lagi bahwa tuang gono ini sebenarnya fungsi job desk untuk mitra kelurahan itu sangat diperlukan, Mbak. Sangat diperlukan, sangat penting karena kalau cuma bicara birokrasi kelurahannya aja itu nggak akan berjalan. Kita harus bicara pemberdayaan masyarakat yang dimana salah satunya tuang gono di sana. Karena ini personnya di luar dari teman-teman di kelurahan kan ya? Iya. Jadi masyarakat ya? Iya. Karena kalau kita lihat visi misinya Bapak Gubernur kan reformasi kelurahan. Ya, betul. Nah, reformasi kelurahan kan dibagi 2 roda. Roda pertama terkait birokrasi, roda kedua yang di belakang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, ibaratnya roda depan sama roda belakang harus seiring. Gak mungkin jalan sendiri-sendiri. Bubar. Bingung kita. Ya, betul. Ya. Nah, itu yang sudah terjadi dilakukan oleh di dinas kami. Dulu reformasi pemberdayaan masyarakat itu ada di Bermas. Kelurahan, reformasi birokrasi kelurahan itu ada di Biro Tata Pemerintahan. Nah, sekarang sama Pak Gubernur dijadikan 1.
Justru bisa Dan seiring harus sejalan. harus. Iya. Meskipun mungkin ketika membahas sesuatu ini kan ada argumentasi ya, Ya. untuk formula yang paling baik, tapi memang harus begitu. Ini lagi-lagi ngerso dalam ya tadi karpe piye, ngaten nggih, yang dimaksudkan opo dan sebagainya, kemudian itu difasilitasi. Kemudian yang itu Iya. juga balance ya antara kalurahan sendiri bersama dengan masyarakat. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Nggak heran kan kalau Jogja itu istimewa gitu. Oke, karena posisinya adalah krusial, tadi Pak Kepala Dinas sendiri mengantikan mengenai hal itu, ini sehingga ya memang orang-orang yang berada di dalamnya ini pastinya ya qualified ya. Iya. Qualified dalam arti bukan hanya secara ilmu, tapi berlegah hati untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Iya. Boleh ke Pak Pinituo ya? Oke. Ini tua yang nggak tua. Pinituo yang masih muda gitu. Yang masih muda. Oke, dinamisasinya seperti apa? Kita beruntung sebetulnya karena Tuanggono itu secara historis ya dari dulu memang benar orang yang dituakan. Oke. Isinya. Dengan dituakan tersebut berarti mereka adalah orang-orang yang memiliki influence pengaruh ya kepada masyarakat. Di mana sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, peran dari Tuanggono ini adalah di bagian partisipasinya. Oke. Pemberdayaan masyarakat itu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan desa untuk mengawasi, ya kan, mengusulkan, gitu kan, menyaring aspirasi. Ya. Itu posisinya di situ. Nah, jadi memang terbukti kalau kita mau mensurvei, dan ini saya sudah ini terbukti bahwa desa-desa di mana atau kelurahan-kelurahan di mana partisipasi masyarakatnya itu tinggi, pasti maju. Oh, oke. Baik. Desa jika kelurahan di mana partisipasi masyarakat itu terbatas, pasti akan tersendat. Oh. Ini apalagi sudah, yang cuma pasrah Pak Lurah monggo gitu ya. Gitu kan, itu udah pasti susah. Sebenarnya kan kita kan budayanya nggak seperti itu. Ya. Dari dulu kita kenal yang namanya merti desa, Betul, yang ya. namanya sambatan, itu kan Kalau gotong royong. di pelosok-pelosok ada Rosula gitu ya. Kan segala macamnya itu kan intinya itu adalah bagaimana masyarakat itu berpartisipasi untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang diinginkan bersama-sama. Sing iso nyumbang duit ya nyumbang duit, sing iso nyumbang tenaga ya nyumbang tenaga kan gitu. Sing iso ngladosi dahar ya ngladosi dahar ku sing kerja kan gitu. Sing iso nonton karo nyinyir ya ora apa-apa. Enggak. Ini sebenarnya kita kepingin mengembalikan lagi semangat seperti itu gitu. Jadi birokrasi formal itu diperlukan, tapi di sisi lain kita juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Oke, baiklah. Ini kalimat itu sebetulnya melegakan kita ya. Ketika partisipasi masyarakat tinggi itu juga pasti akan maju. Artinya kita petakan nih daerah istimewa Yogyakarta kan, dari Pinituannya dulu nanti ke Pak Kadisnya ya. Ke Pak Kadis dan Sewu ya. Siap. Oke. Monggo. Seberang, kelurahan ada berapa tadi? Kelurahan 392. 342. Sudah 9. Oh, 9. 392 kelurahan. Kelurahannya di 392. kota. Oh ya, oke. Jadi lebih dari 400 gitu ya. Oke. 437. Terus bunyi persentase yang gaspol? Kalau menurut saya ya ini kan, tapi kan nggak pernah bersurvei, tapi perkiraan saya, estimasi dari saya bertemu dengan teman-teman, karena saya itu di Tuanggono tuh biasanya ada waktu gitu di mana hari-hari itu saya full fokus di sini, ke Tuanggono. full di sini, monggo teman-teman dari kelurahan manapun yang mau ketemu silahkan datang gitu kan. Jadi ya saya mendengarkan keluh kesah dari itu ya. Perkiraan saya itu sekitar 20-30% itu luar biasa. Luar biasa itu dalam artian itu mereka bisa bekerja dengan kelurahan dan meng-generate ya income atau pemasukan yang MM-an gitu kan. Oke. Ya, Keren. tapi ada yang di ujung yang satunya lagi itu ada yang ya tersendat, bahkan mereka mau rapat pun jarang gitu ya, jadi nggak ada ya itu. Jadi memang gapnya ini terlalu besar, dan ini yang saya kepengen coba untuk lebih dekatkan gitu ya. Perkiraan saya ya sekitar 20-30% itu sudah maju gitu kan. Kemudian yang di bawah ini mungkin sekitar 10-20% gitu. Yang sisanya ini rentangnya berjalan gitu. Sebenarnya makanya saya sempat bilang sama teman-teman waktu pertama kali saya masuk ke Tuanggono, loh kita ini di level provinsi ini harusnya kita itu nggak perlu punya program implementasi. Program itu kita adalah memfasilitasi teman-teman yang ada di kelurahan
dengan panduan, dengan regulasi, dengan arahan, begitu kan? Ini kan regulasi kan baru dikeluarkan kan dari itu. Kemudian juga yang terlebih banyak itu adalah bagaimana kita bisa membuat suatu ekosistem di mana antar tuanggono itu bisa saling berbagi. Oke, dan saling menginspirasi saling ya. menginspirasi. Karena kadang-kadang itu di satu tempat itu, wah nek desaku ki wis koyo ngene iki wis ora iso diapa-apake gitu kan. Patok Bangrong koyo ngene kayak gitu kan. Ya itu kan ada yang seperti itu. Sementara kalau mereka melihat ke desa ini, oh ternyata ini bisa begini ya, oh ini bisa begini. Itu menjadi efeknya cukup besar loh Mbak. Terhadap perubahan pembangunan di sini. Satu inspirasi, yang berikutnya adalah mungkin kompetisi ya, kompetitif pertama, jadinya ya. Inspirasi, kompetisi, juga kemudian kan ibarat kata ya kalau jalan itu gelap mereka nggak tahu gitu kan, mereka mau maju kan ragu-ragu gitu. Tapi kalau sudah ngelihat tuh kan ibaratnya jalannya udah diterangi, oh wah iki wis ketok iki kok jalannya rono, nah jalanlah mereka gitu. Silakan ada di jalan itu. Kalau tidak tahu silakan ke Pak Pinituwonya gitu ya. Pak Kadis siap memberikan fasilitasnya. Baiklah. Tadi ketika kita bilang ada 6 komponen ya, jadi artinya kan ada RT, RW dan sebagainya. Bahkan perempuan pun diberikan diberikan kesempatan yang sama. PKK kan tadi masuk juga ya, dan sebagainya. Ini karena baru 21 Maret kemarin, sosialisasi sudah sampai kemana? Apa ini baru pertama ini nih? Ini yang termasuk yang pertama ini. Pertama ya? Termasuk yang pertama. Atas nuwun ya. Launchingnya malah kita numpang launching di sini. Bahwa Tuanggono sekarang sudah menjadi Pergub nomor 12 tahun 2020. Silakan menggunting yang bisa digunting. Ya, tapi apa kemudian agenda yang akan dilakukan, Kanjeng, supaya masyarakat juga semakin tahu. Misalnya ketika saya ada di PKK pun menjadi, oh ya, saya akan partisipatif nih di kemajuan kelurahan atau kelurahan saya supaya semuanya bisa berjalan lebih baik. Ya sebenarnya kan kalau di regulasi di Permendagri nomor 18 itu kan udah jelas PKK itu harus melakukan apa, LPMK itu harus melakukan apa. Artinya sudah ada pembagiannya. Sudah ada pembagian. Ditambah lagi kita punya urutannya terkait Tuanggono itu Pergub nomor 12 tahun 2025. Nah itu job desk-nya sudah ada. Sebenarnya job desk-nya itu hampir sama semua Mbak se-Indonesia. Yang membedakan selain namanya Tuanggono itu bicara dana keistimewaan. Karena kalau kita bicara dana keistimewaan, kelurahan kan masuk dana keistimewaan selain dana desa dan ADD ya. Nah dana desa itu masuk, nah disitulah partisipasi masyarakat lewat Tuanggono mengusulkan apa. Misalnya desa pariwisata, ini kita mau bikin wisata nih, nah Tuanggono bisa mengusulkan bahwa wisata ini bagusnya begini. Gitu juga desa planner, bagusnya kelurahan ini begini. Nah itulah fungsi tugas Tuanggono ke depannya sesuai dengan Pergub 12 tahun 2025. Baik, ini partisipasi masyarakat sebetulnya memang benar-benar jadi kunci ya, karena kan setiap kelurahan atau kelurahan itu berbeda-beda gitu. Kadang-kala ketika kita mencoba untuk jujur pada kondisi, misalnya kemarin waktu kita ngobrol juga dengan salah satu kelurahan, ada yang mungkin sedang terserang monyet ekor panjang. Ternyata dengan adanya ngobrol satu kelurahan, justru nanti besok siapa tahu bisa menjadi wisata dan sebagainya, ini bisa diusulkan melalui Tuanggono ini gitu. Baiklah. Kita break dulu sebentar, boleh Kanjeng? Boleh ya. Kita mau ada satu tayangan terlebih dahulu yang sama-sama kita saksikan. Habis ini kita ngobrol lagi. Karena rasanya senang mengetahui apa yang bisa dilakukan teman-teman yang ada di kelurahan atau kelurahan supaya bisa tambah maju itu. Mudah-mudahan nggak hanya 20-30% ya. Mudah-mudahan. Semuanya akan berjalan jauh lebih lancar. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi.
pemirsa, terima kasih banyak Anda masih ada di podcast kami Bicara Jogja. Bicara Jogja yang sangat istimewa melalui satu tema mengenai Tuanggono, eksis pemberdayaan masyarakat dinamis. Sebagai masyarakat kita masih mendukung ya apa saja yang kemudian dilakukan teman-teman di kelurahan melalui Tuanggono dan sebagainya. Karena disitulah partisipasi kita akan ditunggu ya, supaya kita sama-sama memajukan tempat kita tinggal gitu. Adalah sesuatu yang mungkin membuat kita juga harus merasa bangkit untuk ikut serta ketika tadi Kanjeng Noto mengatakan 20-30% yang sangat gaspol atau sangat maju begitu. Yang 70% kemana nih? Kita ada gitu ya. Mari, sudah ada pergubnya, sudah punya fasilitas yang luar biasa, payung hukum sudah ada. Mari kita partisipasi untuk sama-sama menyukseskan. Karena kalau semua masyarakat di tempat tinggal kita di kelurahan ini semuanya dalam kondisi ekonomi yang baik, partisipasinya bagus, mudah-mudahan semuanya juga akan menjadi bagus. Kita kan senang ya kalau kemarin kan yang sempat viral tuh ada satu desa di mana gitu ya yang memberikan THR kepada masyarakatnya misalnya gitu. Itu kan sebetulnya inspirasi ya buat siapapun. Dia bisa ya pasti kita bisa. Cuman bagaimana caranya ya kita ikut serta di dalamnya gitu. Oke, baiklah. Ke Pak Kadis dulu. Jadi aneh ya manggilnya Pak Kadis. Kanjeng Yudo, dengan berubahnya dinas ya, karena ini penggabungan begitu. Sekarang kan bukan hanya sebagai kebijakan tapi sampai dengan eksekusi. Lurah kan Bapak pun andalem gitu ya. Jadi semua ngobrol gitu. Yang Tuanggono kan ke beliau begitu. Kalau kita petakan sebetulnya dari adanya Tuanggono dan sebagainya, saya tanya kan efektif ya ini ya untuk berada dan menemani teman-teman di luar teman-teman aparat kelurahan gitu. Oke, sebetulnya kalau Pemda DIY itu untuk mensupport oke ya? Ya kita full Mbak. Full ya? Support full dari segi regulasi aturan kita kemarin baru keluar Pergub 12. Anggaran pun kita sudah berikan ke Tuanggono. Artinya semua yang terkait tentang masyarakat, karena Pak Gubernur itu selalu menyampaikan kita harus melayani masyarakat. Oke. Nah salah satunya lewat kelurahan dan salah satunya juga lewat Tuanggono. Oke. Gitu. Baik. Jadi sebetulnya kalau kemudian itu tidak ada kegiatan yang berarti untuk masyarakat di situ, itu karena mereka nggak kemudian mengusulkan lebih ke sana, atau mungkin penjaringan yang dari atasan ke bawahan atau seperti apa? Nah kalau kami dari kelurahan ya, selalu 392 kelurahan dan 46 kelurahan itu selalu ada kegiatan tiap tahunnya Mbak. Oke. Yang mengusulkan dari kelurahan? Dari kelurahan, ya. Karena dana keistimewaan itu sesuai dengan Pergub Dana Dais, itu lurah bisa mengusulkan ke Pak Gubernur langsung. Oke. Jadi bottom up. Ya. Walaupun ada juga yang top down. Oke, ada yang top down. Ada. Jadi yang saya tanya tadi ada. Ada. Oh, ini karena dipikirkan oleh pemerintah daerah, ini perlu untuk kelurahan tersebut. Dan disesuaikan dengan kelurahannya itu potensinya apa. Oke. Apakah pertanian? Ya. Kalau pertanian ya dia bisa minta di wisata ya kita kasih dana keistimewaan, tergantung wisatanya apa. Apakah dia desa maritim atau dia desa yang terkait tentang edukasi pariwisata. Oke. Kadang-kala Pemda mungkin melihat itu ya. Potensi-potensinya. Potensi-potensinya yang itu bisa dikedepankan. Ya. Jadi dua langkah ya, bottom up bisa atau mungkin Top dari top down. Ya. Oke, baiklah. Kita ke Pak Pinituo dulu. Yang pangapunten jangan jeng. Ya monggo. Kok jadi Pinituo? Ya memang jabatannya Pinituo. Emang sesuai pergubnya Mbak. Iya sesuai pergubnya. Yang anget tuh karena Oke. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan ini teman-teman kalau dulu orang melihatnya kan DPD gitu ya? Iya. Supaya mereka itu punya satu kerentek yang sama karena menyamakan frekuensi ini kan juga PR Betul. PR kan? Iya, betul. Ya, meskipun semua tuh masyarakat Yogyakarta, memang frekuensinya kadang-kadang berbeda-beda. Ya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama bagi saya waktu itu untuk mulai menyamakan frekuensi. Ya. Tapi perlahan-lahan mulai terlihat hasilnya. Jadi begini, kami kalau kita yang saya selalu tekankan kepada teman-teman, kita itu harus jelas. Oke. Sebagai Tuanggono itu harus jelas nilai tambah kita apa. Kalau desa itu punya Tuanggono sama nggak punya Tuanggono itu yang podo wae. Ya berarti kan kita nggak ada nilai tambahnya apa-apa. Betul, kan gitu. Betul. Tapi nggak berkontribusi. Ya, apa-apa Oke. gitu. Tapi kebetulan memang teman-teman yang di Tuanggono seperti yang sampaikan
tadi itu kebanyakan memang tokoh-tokoh masyarakat ya. Ada yang tokoh keagamaan, ada yang dosen, ada yang mantan ASN gitu kan. Jadi mereka benar-benar sudah punya pengalaman lah gitu. Dan mereka punya keperhatian terhadap isu-isu yang ada di desanya mereka. Oleh karena itu kalau di sini tadi berbicara masalah kita memfasilitasi regulasi, memfasilitasi dana gitu kan, menerima usulan-usulan program gitu. Dari kami concernnya lebih apa impact dari program tersebut. Apakah program yang diusulkan dan program yang didanai itu betul-betul memberikan dampak dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ini keren loh, berarti dipandangnya bukan hanya sekedar program. Iya gitu, jadi kita betul-betul melihat jujur-jujuran aja. Terus yang impact yang dikerjakan Tuanggono itu seperti apa? Ya yang jelas saja memang itu akan butuh waktu, tapi kita kepengennya ngelihat ada lapangan kerja baru yang terbuka. Secara ekonomi lebih baik. Angka kemiskinan yang menurun. Kan begitu kan? Kemudian ini konkret ya? Iya, konkret gitu. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada suatu dana yang harus diserap dan harus diimplementasi. Kemudian setelah itu terserap dan terimplementasikan sudah tercapai. Padahal kalau kita kan bicaranya nggak berhenti di situ dong, itu terserap, terimplementasi, impactnya mana, gitu kan gitu. Nah disinilah menurut saya kami mencoba untuk memberikan nilai tambah. Dari awal pada saat program itu didesain, kita coba memberikan masukan bagaimana sebaiknya program itu didesain supaya memastikan ujungnya itu sampai ke impact tadi, tidak sekedar sampai kepada selesainya implementasi dan dilaporkan bahwa implementasi 100%, penyerapan dana 100%. Itu memang bagus, tapi setelah itu apa gitu yang kita ingin kejar. Itu sampai kewenangan di Pinituo? Di Pinituo bisa, gitu. Walaupun kewenangan implementasi tadi kan seperti disampaikan kan ada di kelurahan, tapi kan Pinituo sebagai mitra kan bisa, gitu kan, berdiskusi. Pak Lurah, iki nek ngene iki engko kira-kira masyarakatnya kurang mendapatkan manfaat yang maksimal. Ini kalau mau begini, ya itu bisa, kita ada ruang di situ untuk masuk. Maka dari itu, kelurahan-kelurahan yang mau untuk engage atau berdialog dengan Tuanggononya itu juga terlihat. Hasilnya pasti lebih bagus. Jalan sendiri atau berkolaborasi itu hasilnya pasti kelihatan. Iya. Menarik kan? Menarik, betul. Jadi belum lagi kalau yang ini ngeyel, ngomongnya ke Pak Kepala Dinas tapi pakai istilahnya nggak pakai kepala tapi Din. Aduh. Oke ya, tapi begini ini maksudnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi artinya bukan hanya sekedar menilai, tapi lebih kepada itu ya. Jangan-jangan nanti kalau misalnya saya mengatakan ini memang bermanfaat dan sebagainya, tapi pendengar akan melihat itu sesuatu yang berbeda, menjadi ada masukan-masukan tertentu. Ya sebenarnya kan dinas ini memiliki kewenangan untuk mensupervisi kelurahan-kelurahan. Tapi kan kapasitas outreach-nya sekarang dinas berapa anggotanya? 62 untuk mengawasi 400 berapa sekian di desa kan sulit kan gitu kan. Oleh karena itu kita mencoba untuk membuat suatu mekanisme di mana pengawasan itu bisa lakukan melekat di kelurahan masing-masing gitu. Itu justru sebetulnya akan lebih baik ya. Jadi bukan hanya bekerja tapi sekaligus menilai sendiri, ya kan? Gitu. Berpartisipasi langsung gitu kan. Dan ya nanti jadi jalurnya pengawasan itu kan kalau misalnya bermitra dengan Tuanggono, kemudian mereka itu ada permasalahan, begitu kan kita bisa membantu juga gitu. Oke, kita lihat dari kacamatanya Pak Kepala Dinas ya, kalau ada permasalahan dan sebagainya. Karena lagi-lagi bukan hanya sekedar bagaimana punya kebijakan, tapi kan bisa eksekusi. Selama ini terus penting Kanjeng. Ya, jadi gini, kalau terkait masalah pemberdayaan masyarakat, kita kebantu visi misi Pak Gubernur, yaitu reformasi kelurahan. Kemarin kita itu selalu mensosialisasikan, waktu saya di Biro Tapam selalu mensosialisasikan tentang birokrasi kelurahan, yang dimana kelurahan itu pada saat belum adanya reformasi itu masih biasa-biasa aja. Sekarang kita kasih bensin supaya larinya kencang. Ditambah lagi ada reformasi pemberdayaan masyarakat, itu ada di Biro Pemberdayaan Masyarakat. Nah sekarang sudah digabung jadi satu. Jadi kita mencutnya juga enak sekarang. Gitu. Katanya mecut ya? Harus digas Mbak, harus digas. Jadi bagaimana caranya yang ada, kalau kita bicara CC ya Mbak ya, kelurahan sama pemberdayaan masyarakatnya itu ada yang tadi Kanjeng Noto menyatakan ada yang 20-30% itu 5.000 cc, yang
60% itu biasa-biasa aja, yang 10-20 standarnya gimana caranya kita menjadikan 5.000 cc dengan adanya pegangan visi misi Pak Gubernur, yaitu reformasi kelurahan. Artinya birokrasi dan pemberdayaan masyarakat itu harus seiring berjalan seperti dua roda, depan dan belakang harus seiring. Oke, baiklah. Menyatukan di rumah tangga 2 orang aja kan kadang-kala susah ya, apalagi itu kan banyak orang ini. Tapi ya memang kita optimis bisa, kan? Mengatur negara, orang bisa yang mengatur di kelurahan pasti bisa. Gitu. Tapi ini Mbak, terkait tentang reformasi kelurahan tadi, itu kan sosialisasinya dan evaluasi dan pengawasannya ini nggak hanya LPMK sekarang. Tapi kami ada di Kapanewon. Secara baik. birokrasinya ya. Sama kita setelah Kapanewon ada permasalahan, beliau tidak menyelesaikan masalah, ada di dinas. Oh, di jadi berjenjang. Oh. Kalau tidak menyelesaikan masalah, baru kami di dinas kami. Oh. Tapi alhamdulillah selama ini di Kapanewon aja selesai karena ada sakit. Tata kelola pemerintahnya bagaimana, nanti akan ada efeknya, ada penilaian seperti itu. Nanti akan kelihatan tuh. Pertanyaannya, kalau misalnya di sini nilainya 10, tapi di kelurahan sebelahnya itu nilainya 8, ini kenapa? Kita cek dana keistimewaannya, ADD-nya, dana desanya, PAD-nya, ini bisa semua. Kenapa yang ini 8? Yuk kita evaluasi bareng-bareng supaya 8 ini menjadi 10. Nah itu dari penilaian dari Kapanewon. Ya, baik. Jadi ini saling melengkapi ya, benar-benar ya, dari sisi masyarakatnya. Kemudian tadi ada di Kanjeng Noto karena menemani teman-teman yang ada di Tuanggono. Tapi bagaimana kebijakan itu berjenjang, ada Kanjeng Yuto yang berada di tempat itu. Oke, baiklah. Saya agak-agak curious juga dengan Tuanggono yang kita punya sekian itu, ada yang perempuan? Banyak. Meskipun begini, seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi kan, ada 6 mitra kan, salah satunya adalah PKK. Itu sudah perempuan. Sudah pasti. Perempuan semua. Jadi memang banyak yang mereka fokusnya itu di situ. Tapi kami di Tuanggono ini dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat ini di Pirukunan Provinsi ada pengurus-pengurus perempuan juga. Dan mereka semangatnya luar biasa. Dari yang tadi 10-20% gaspol itu perempuan ada juga? Ada. Ada. Oke. Baik, kita pengennya ngobrolnya lama ya. Cuma ternyata durasinya dibatasi. Pak Kepala Dinas, dengan 400 sekian, meskipun kita sudah punya pergubnya ya. Jadi Tuanggono ini posisinya sudah kuat lah, katakanlah demikian. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Ini kan baru anget nih. Ini sosialisasi yang pertama ya di sini ya. Baiklah. Jadi Premier. Launching, sama teman-teman yang ada di sini ya. Apa yang pengen disampaikan? Ya kalau kami inginnya bahwa kita tetap mengawal visi misi Pak Gubernur terkait reformasi kelurahan. Kita ingin menyamakan perspektif kita bareng-bareng antara pemberdayaan masyarakat dengan birokrasinya ini harus seiring berjalan. Sehingga tadi Mas Noto menyampaikan ada 20%. Nah kalau bisa harapan saya 100% sama semua Mbak. Karena kita satunya daerah istimewa, visi misi Pak Gubernurnya sama, daisnya sama, jadi apa yang kurang? Kenapa terpisah-pisah? Kita ratakan aja semuanya, 100% semua, itu harapan kami. Baik. Tinggal bagaimana itu ditangkap sama teman-teman yang ada di kelurahan dan masyarakat gitu ya. Karena kan fasilitasnya sudah sama lah, kesempatannya sama. Dan itu ada penilaian Mbak, sakit tadi itu. Nah, nanti kan kita ini evaluasi. apa? Frekuensinya tiap apa sakit itu? Kabupaten Mbak. Jadi berarti dalam kurun waktu berapa lama? Nah kita kan reformasi kan 2027 Mbak. Nah 2027 kami pengen tahu dari sakit itu penilaian dari 392 kelurahan itu berapa persen sih yang rendah. Artinya dengan adanya reformasi kelurahan kan harapannya Pak Gubernur kan PAD naik, stunting turun, kemiskinan tidak ada lagi, kan itu harapannya. Nah nanti kan karena ini visi misinya 2022-2027, nah 2027 nanti itu garis finishnya, baru kita evaluasi. 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi. 2 tahun berjalan lah. Tapi alhamdulillah Mbak sekarang ini udah kita sosialisasi itu sudah ke 355 kelurahan dan sudah mengeksekusi selama 2 tahun. Sampai 2025. Apa yang dilihat dari situ? Ya kemandirian kelurahannya. Tercipta. Gitu. Baik. Ini melegakan ya? Baiklah. Apa yang mau disampaikan? Titik mana yang harus diperbaiki? Kalau saya begini, jadi Ngarso Dalam sebagai gubernur kan memang punya aspirasi tentang reformasi kelurahan dan itu beliau implementasikan. Satu kaki dari reformasi kelurahan itu adalah ini ya, masalah pemberdayaan masyarakat.
oleh karena itu beliau juga memfasilitasi pada saat kami waktu itu juga Tuanggono itu sempat bingung, gamang karena masalah regulasi. Ya. Karena kalau di lapangan itu kadang-kadang kita berbenturan dengan regulasi juga. Gitu. Nah ini memfasilitasi sudah clear ya soal dibentuknya peraturan gubernur yang baru. Oleh karena itu kami berterima kasih. Pertama saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di Pemda, kepada Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas ya yang sudah memfasilitasi ini yang pertama. Kemudian yang kedua saya pengen pesan sama teman-teman Tuanggono, ayolah. Gitu. Kemarin kan kita yang minta difasilitasi regulasi supaya kita nggak ada masalah lagi di lapangan. Sekarang regulasinya udah keluar. Ayolah kita gunakan amanah ini untuk betul-betul meningkatkan partisipasi masyarakat supaya kita bisa memberi nilai tambah terhadap pembangunan di tingkat kelurahan. Jadi pembangunan di tingkat kelurahan dan kelurahan itu tidak melulu sekedar suatu programnya birokrat atau birokrasi, bukan. Gitu ya. Tapi ini betul-betul programnya kelurahan di mana kita sebagai masyarakat itu bisa memberi masukan, bisa berpartisipasi, bisa memberi kontribusi apapun gitu ya, supaya memang impact-nya itu lebih terasa. Jadi kalau kemarin menunggu nyuwun dan sebagainya, sekarang sembodo ya. Gitu. Benar-benar sembodo, ada di situ. Betul, sembodo, gitu. Iya. Jangan nanti itunya sudah ada pergubnya, sekarang malah nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Ya kan? Pak Pintuanya nanti Janganlah, ngoyak-ngoyak. Percaya enggak kok ya, masyarakat Yogyakarta itu masyarakat Yogyakarta itu ininya punya, besar. Betul. Sosial kapitalnya besar. Karena dari dulu historinya kan kita gotong royong dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang barangkali masih harus diperbaiki, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah ya, tapi pun sengguyung sesarengan kalian masyarakat di sana. Ngomong sekian banyak ke warga atau masyarakat di daerah Surakarta bukan sesuatu yang mudah saya pikir, tapi dua kanjeng yang istimewa ini mudah-mudahan selalu bisa menjadikan Jogja benar-benar istimewa dengan ketugasan masing-masing begitu. Kanjeng Noto selamat bertugas bersama dengan teman-teman. Base campnya penyerangan kalau tugas teman-teman Tuanggono di mana sih? Kalau kami Pirukunan tingkat provinsi itu adanya di Malioboro di atas BPD. Oh di sana? Iya. Oh jadi kalau pas di sana, Kanjeng langsung broadcast gitu ya? Saya ada di sini, jadi silakan. Jadi teman-teman curhatnya ke situ ya? Kalau presenternya curhat diterima? Boleh. Bisa aja. Pak Kadis monggo closing statement. Ya kami di dinas baru ini mudah-mudahan dengan adanya reformasi kelurahan, apa yang diharapkan Bapak Gubernur di tahun 2027 terkait tentang birokrasi dan pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan maksimal. Terima kasih banyak, selamat bertugas. Terima kasih juga di tengah kesibukannya tetap menyempatkan diri untuk hadir di sesi Bicara Jogja. Apa sih yang Baiklah, matur nuwun. Ini langsung saya partisipasi ya di sini. Terima kasih, selamat bertugas. Baik, Anda bersama kami yang sekarang ini sedang menonton acara Bicara Jogja. Mudah-mudahan mengenai informasi yang Anda butuhkan tentang bagaimana Tuanggono eksis pemberdayaan masyarakat dinamis. Lakukan sebaik mungkin, partisipasilah di kelurahan atau kalurahan Anda masing-masing supaya benar-benar bisa kita merasakan maju yang sama secara konkret ya di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Enda Dina, terima kasih, sampai jumpa.